وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ingin kebaikan buat hambanya itu, Allah bikin orang itu suka menyampaikan agama. Suka menyampaikan urusan agama. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian ini umat terbaik, generasi terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa kerjaan kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Allah mengatakan di ayat lainnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia beramal soleh, dan dia mengatakan termasuk dia orang-orang Islam. Biasanya jamaah, kalau kita di grup bicara agama, apa yang akan terjadi? Mulai panas. Afwan, ini grup ini bukan urusan agama ya. Ini urusan mobil. Subhanallah. Mereka kalau sudah bicara agama akan tersinggung. Makanya orang yang mengajak kepada kebaikan itu biasanya dibenci sama orang lain. Lihat para nabi, dibenci sama kaumnya. Siapa nabi yang disukai sama kaumnya? Ketika berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam. Sampai kaumnya itu kalau Nabi Nuh berdakwah, itu dia tutup kuping. Bukan hanya tutup kuping jamaah, sarungnya itu dibuat nutup kepalanya, supaya benar-benar tidak mendengar ucapan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar sama kaumnya. Apa sih yang dikerjakan Nabi Ibrahim? Mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dibakar sama kaumnya. Kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, kaumnya minta mukjizat. Kaumnya itu bisa memahat batu-batu sebagai rumah mereka, tempat tinggal mereka. Mereka minta mukjizat, dikasih mukjizat. Batu bisa mengeluarkan onta. Apa yang terjadi sama kaumnya? Disembelih itu onta. Dan mau dibunuh Nabi Saleh alaihissalam. Artinya kalau kita sudah mau jadi orang yang baiknya sudah lebih. Tadi kita bicara mungkin baik untuk diri sendiri. Tapi ini sudah baik yang mengajak orang lain dalam kebaikan. Itu biasanya kita akan dicela sama orang. Ya, kalau anak biasanya sama orang tuanya ribut. Anak ingat ketika anak pulang dari pesantren itu selalu disidang sama orang tua. Sampai ketika pulang pakai jenggot. Anak 5 tahun gak pakai jenggot. 6 tahun tahu jenggot sunnah pakai jenggot. Itu disidang sama orang tua. Sini. Ikut aliran apa ini? Oh, ikut aliran apa? Ya, nggak ada karena ngomong. Nggak ada aliran, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Loh, itu ustadz nggak ada pakai jenggot. Kita memang repot. Ketika dalilnya itu ustadz. Ya memang ustadz dulu memang nggak pakai jenggot. Karena ngomong, ya mungkin dia nggak tahu. Masa inti lebih tahu dari dia? Biasanya kalau yang muda ini menyampaikan, apa kata orang kampung? Aduh, kencing belum lurus sudah bicara agama. Memang berat. Rasul SAW sendiri ketika beliau berdakwah, apa kata orang-orang di kampungnya? Kok bisa engkau yang jadi Rasul gitu? Apa nggak ada orang lain? Gitu. Sampai seperti itu. Maka tatkala kita menyampaikan agama Allah ini, mulai jadi orang baik yang levelnya sudah di atas rata-rata. Orang yang sholat 5 waktu baik. Biasanya orang sholat 5 waktu itu nggak ada yang benci sama dia. Tapi kalau orang 5 waktu, sholat 5 waktu, kemudian ngajak orang lain sholat, itu biasanya dibenci sudah. Udahlah urusanmu, urusanku. Mulai orang-orang nggak suka di kantor, kadang-kala mereka sudah mulai nggak suka dengan orang yang suka mengajak kepada kebaikan, padahal dialah orang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena dia sedang melaksanakan profesinya para nabi. Nabi itu apa tugasnya? Menyampaikan.
Maka mau tidak mau kita dituntut untuk bersabar kalau mau jadi orang yang paling baik.